setiap kami, layakkan setiap kami, untuk kami dapat masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan panggil Dia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, amin Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, amin Tuhan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah setiap kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Berikan hati-Mu, berikan hati-Mu Tuhan, hati yang mau mengampuni, hati yang seperti yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Oh, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
terbatas kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Semusim berlalu Tuhan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Peliharaku, kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan, Engkau begitu luar biasa buat setiap kami. Tak terbatas kasih-Mu buat setiap kehidupan kami. Sukacita-Mu alirkan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan telah mengalirkan sukacitanya bagi setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan sama-sama bersukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan,
Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Kita sama-sama berjoget untuk Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Biarlah semua karena suka-sukanya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sungguh telah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Amin. Suka-sukamu Tuhan. 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 Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin, haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. 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 Haleluya, kami persilakan duduk kembali. Haleluya, biarlah suka-sukanya Tuhan, Tuhan lakukan semua untuk kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lingkarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami undang semuanya untuk berdiri, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Kami persilahkan duduk kembali. Haleluya. Kita semuanya diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Janjinya iya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Amin. Aku percaya hanya kepadamu Tuhan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang hidupku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku, kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku, amin. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Amin Tuhan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku, kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, ku percaya Janjimu ya dan amin. Kasihmu setia Tuhan, setia
di dalam hidup. Aku hanya percaya kepadamu Tuhan. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia men di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kita semua sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Saat ku lemah Kau Tuhan senantiasa mengangkat hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat ku jatuh Kau tompang tangan setiap kami. Janjimu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Amin, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Kau yang ajaib, Kau yang ajaib Tuhan. Kau yang ajaib, janjimu ya dan amin. Haleluya. Amin. Kita katakan sama-sama. Berjaya janjimu ya dan kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kasihmu setia Di dalam setiap hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin, amin. Kasihmu setia di dalam hidupku, amin Tuhan. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Mas selamat berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Segala puji dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus juga untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan Yesus kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sucikan seantero tubuh kami ya Tuhan, supaya kami layak Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menebarkan firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran. Engkau sucikan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Semuanya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat beribadah. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan.
Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki Paskah, dan Paskah itu menjadi hal yang penting buat setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Tanpa adanya Paskah, maka kita tidak akan menerima anugerah keselamatan. Ya. Jadi oleh sebab itu Tuhan mengingatkan agar kita ini selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Setiap kali kita memakan dan meminum roti dan anggur, Tuhan selalu mengingatkan, ingatlah akan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus turun ke dunia, ya, bertumbuh lalu mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, keselamatan tanpa penderitaan itu tidak akan pernah terjadi. Perhatikan ini, keselamatan tanpa salib tidak akan pernah terjadi. Dan salib itu berbicara mengenai apa? Penderitaan. Dan setiap kita pun orang percaya harus siap menderita di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu judul khotbah saya berikan judul menderita untuk dimuliakan. Seringkali umat Tuhan atau orang percaya memaknai anugerah Tuhan itu hanya sekedar aku diselamatkan, atau menjadi umat Tuhan itu wah Tuhan berjanji di situ ada pemeliharaan, hidup kita penuh kelimpahan diberkati. Anugerah Tuhan juga kadang-kadang dimaknai sebagai jawaban dari doa-doa kita. Ketika kita minta kesembuhan, Tuhan menjawab, Tuhan menyatakan, wah ini anugerah Tuhan. Tapi seringkali umat Tuhan melupakan ini, bahwasanya anugerah Tuhan itu bukan hanya sekedar berkat, bukan hanya sekedar ketika kita percaya dan kita wah pasti masuk surga, tetapi anugerah Tuhan itu juga berbicara mengenai penderitaan. Tidak ada anugerah tanpa penderitaan. Amin. Kita menerima keselamatan karena anugerah. Tapi anugerah itu terjadi karena terjadinya penderitaan. Penderitaannya siapa? Tuhan Yesus. Sehingga kita beroleh anugerah. Dan Tuhan juga mengingatkan bahwasannya anugerah yang kita terima bukan hanya sekedar anugerah untuk percaya menerima janji Tuhan, tetapi anugerah yang kita terima juga anugerah untuk siap menderita. Oleh sebab itu di dalam Filipi 1 ayat 29, mari kita baca sama-sama dengan keras, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga apa? Menderita untuk Dia. Jadi kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya tidak siap menderita, maka kita tidak siap untuk mengalami keselamatan yang sejati, Bapak Ibu. Jadi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bukan hanya kadar kita ini untuk percaya kepada Yesus yang menyelamatkan kita, tetapi kita juga harus menaruh pemahaman bahwasanya ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita pun juga harus mau menerima anugerah penderitaan. Kalau anugerahnya berkat, semua mau enggak? Mau enggak? Mau. Anugerahnya kelimpahan, mau enggak? Mau. Anugerahnya penderitaan, mau enggak? Mosok Pak ikut Tuhan Yesus menderita.
Ini seringkali tidak diingatkan, saudara, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gereja Tuhan. Seringkali kita pun tidak mau melihat secara utuh anugerah Tuhan. Bahwasanya kita bukan dianugerahkan hanya untuk percaya, tetapi Tuhan juga mau kita juga menderita untuk Tuhan. Ya, mungkin dikucilkan, dibenci, diolok, dibully. Ya. Setiap hari kadang-kadang saya jemput, ketika anak saya jemput dia pulang, aku dibully, Pak. Ya toh, jangan salaman. Nanti kalau salaman sama Harvan jadi Kristen. Hebat, hebat. Salam mau banyak orang menjadi Kristen. Jadi dibully. Menderita anak saya. Bahkan kadang-kadang, Pak, aku pindah sekolah. Ya. Tapi saya ingatkan dia, enggak. Tuhan Yesus itu juga mau menderita buat kita. Kalau kita cuma hanya diolok, itu tidak seberapa. Artinya Bapak Ibu, penderitaan itu proses untuk kita mengalami apa? Keselamatan. Proses yang Tuhan berikan, proses yang Tuhan alami ketika dia menuju ke salib untuk sebuah penebusan dosa kita, itu sebuah penderitaan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Benar enggak? Rasa sakit fisik sama rasa sakit di hati itu lebih sakit mana, Bapak Ibu? Hati, benar enggak? Tuhan itu bukan hanya sakit fisik, dicambuk, dikasih mahkota duri. Tapi ketika dia harus mengalami penderitaan, murid-muridnya menyingkir, meninggalkan dia. Bahkan murid kesayangannya menyangkal dia. Orang-orang yang dulunya mengalami mujizat Tuhan berkata, salibkan Yesus. Yang dulunya berkata, Hosana bagi sang raja. Tapi ketika Yesus mengalami penderitaan, orang-orang itu berkata, salibkan Yesus. Dia diludahi, dicaci, diolok. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Wah, saudara, penderitaan yang tidak mudah, tapi Tuhan berikan untuk keselamatan kita. Amin. Jadi keselamatan itu melalui proses penderitaan, sehingga hidup kita pun Tuhan ingatkan, kepada kamu bukan hanya diberikan anugerah kasih karunia untuk percaya saja, tetapi kepada kamu juga diberikan anugerah kasih karunia untuk menderita, saudara. Dan orang yang mau menderita, maka Tuhan katakan engkau layak. Baca 2-3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan apa? Menyatakan apa? Bahwa saya layak menjadi apa? Warga kerajaan siapa? Allah. Kamu yang sekarang apa? Menderita karena kerajaan itu. Jadi kalau kita ini diizinkan Tuhan mengalami penderitaan di dalam hidup kita, bukan oleh karena kesalahan loh ya. Kalau penderitaan itu oleh karena kesalahan, saudara nyuri, saudara masuk penjara dan saudara berkata, aku di penjara karena Kristus. Bukan. Aku dianiaya karena Kristus. Bukan. Engkau nyolong kok. Tapi penderitaan yang Tuhan izinkan karena kebenaran kita mau berpegang teguh pada kebenaran, maka penderitaan itu menjadikan kita ini apa? Layak. Katakan, saya layak. Ya. Menjadi apa? Warga kerajaan Allah. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Sehingga kalau jadi umat Tuhan tidak siap menderita, minta tolong bengung, dibetulkan mic-nya, bengung.
Jadi kalau kita ini tidak siap menderita, maka sebenarnya kita tidak siap untuk menjadi apa? Warga kerajaan Allah. Kalau di dalam penderitaan, sedikit kita penderitaan mengeluh, sambat, wah, berarti kita tidak layak, tidak siap untuk masuk di dalam kerajaan kekekalan. Jadi kalau kekristenan itu hanya digambarkan anugerah Tuhan itu diberkati, apalagi penuh kelimpahan, ya, hidup enak, saudara. Paulus, kalau saudara bandingkan pribadi Paulus dan Saulus, itu enak mana? Enak Saulus. Ini satu pribadi. Tapi ketika dia belum kenal Tuhan, dia Saulus. Enak enggak? Enak, di mana-mana dihormati enggak? Dihormati oleh banyak orang. Dia punya posisi yang baik. Setiap perkataannya dituruti, disembah-sembah tanda kutip oleh pengikutnya. Benar enggak? Tapi ketika dia terima Yesus, bertobat, hidupnya enak enggak? Dia berkata, aku dikejar-kejar maut, dicambuk, hampir dibunuh. Kemanapun dia mengalami kesengsaraan karena Kristus, Bapak Ibu. Hidupnya lebih menderita daripada sebelum kenal Tuhan. Jadi kalau kekristenan digambarkan hanya hidup diberkati, maka konsep kekristenan kita ini salah. Bukan berarti kita anti terhadap berkat, bukan. Berkat itu mengejar orang benar. Berkat itu mengikuti orang benar. Jadi tidak perlu dicari. Tapi penderitaan itu, saudara, itu akan menjadikan kita ini orang-orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi kalau penderitaan itu hadir, diizinkan Tuhan, berarti ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menjadikan engkau dan saya layak masuk kerajaan Allah. Amin. Sebab itu Bapak Ibu, kekristenan yang benar ada kekristenan yang mau pikul salib. Enak enggak pikul salib? Nggak enak. Saudara kalau menyaksikan tayangan The Passion of the Christ, salibnya itu ukurannya, besarnya, beratnya itu dibuat hampir sama, sesuai dengan waktu Yesus memanggul salib itu. Jadi itu sama dan dibuat beratnya sama. Supaya apa? Pemerannya itu enggak epok-epokan, Bapak Ibu. Itu dibuat enteng kan gampang kan? Actionnya aduh berat. Tapi dibuat sama persis supaya apa? Bukan epok-epokan lagi, tapi apa? Benar-benar merasakan beratnya salib yang Yesus panggul. Apalagi ketika itu Yesus memanggul salib dengan apa? Dengan kesakitan badani. Jadi kalau kita ini tidak mau pikul salib, maka kita tidak layak. Tuhan berkata begini loh, di dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada siapa? Siapa? Bapak Ibu muridnya bukan? Bapak Ibu muridnya bukan? Nah, berarti untuk siapa? Untuk siapa? Nah, itu jujur. Berarti ini untuk saya, bukan untuk yang lain. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya siapa? Salibnya siapa? Ya salibnya ini nyanyi siapa? Ya salib kita ini. Tidak kuat saudara mikul salib Yesus. Salibnya aja kecilnya siapa? Ya kita ini loh murid-muridnya dan mengikut aku.
Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan sediakan salib. Mau enggak disalib? Tenane. Dulu saya kecil tuh diledek begini. Kamu mati nanti disalib terbalik. Wih, disalib terbalik. Siapa yang disalib terbalik? Siapa? Petrus. Petrus berkata, aku nggak layak disalib begini. Aku harus lebih. Itu menderita Bapak Ibu. Aliran darah itu, tekanan darah. Saudara, salib ini adalah salib kita, bukan salib Yesus. Jadi kalau kita terima Yesus, kita percaya di dalam anugerahnya, wis punya salib sendiri-sendiri. Dan amin kan? Amin? Aku wedi, Pak. Kalau kita tidak mau pikul salib. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, apa? Tidak layak. Jadi penderitaan tadi menjadikan kita layak. Salib pun menjadikan kita layak untuk masuk kerajaan surga. Tapi kalau kita ini umat Tuhan, tidak mau pikul salib, penderitaan, layak enggak? Layak enggak? Enggak layak. Apa menilai ono masalah di wis sambat ae. Aduh, grogoh orang Inggris bilang. Lah kok nang surga model orang kayak gini grogoh Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup kita, itu salib karena kebenaran loh ya. Jangan tadi nyolong masuk penjara sudah berkata ini salib yang harus kau tanggung. Bukan, itu penghukuman. Salib itu bukan penghukuman. Salib itu penderitaan karena kebenaran. Amin. Yesus disalib bukan karena dia salah. Yesus disalib bukan karena dia mencuri. Yesus disalib bukan karena menipu. Yesus disalib karena dosa-dosa kita. Dan setiap kita umat Tuhan yang mau mengikut Tuhan harus pikul salib kita masing-masing. Tuhan sudah tahu salibnya yang pas untuk saya, salibnya yang pas untuk saudara. Jadi kita jangan potong salib, buang salib. Karena kalau kita tidak mau terima salib, kita tidak layak untuk kerajaan Tuhan. Perhatikan. Salib itu tidak seberapa. Penderitaan itu tidak seberapa. Kalau kita tahu bahwasanya di balik salib itu ada apa? Kemuliaan. Roma 8 ayat 18 berkata begini. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, artinya penderitaan yang Paulus harus alami, yang harus Paulus derita karena mengikut Yesus, Paulus berkata itu tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kita ini layak masuk kerajaan surga. Amin. Tuhan ini bicara saudara. Penderitaan kita ini biasa. Beberapa minggu yang lalu, apa? Pencobaan yang kamu alami itu apa? Apa? Biasa. Salib penderitaan yang kita alami, kita harus juga berkata itu biasa. Sebab yang luar biasa adalah kemuliaan di balik salib. Amin. Ini yang harus kita taruh di dalam hidup kita ketika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, Bapak Ibu.
Karena di dalam setiap penderitaan itu ada tujuan dan rencana Tuhan. Perhatikan. Di dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sehelai rambut pun jatuh, itu sepengetahuan Tuhan. Amin. Jadi kalau penderitaan itu kita harus alami, maka kita harus percaya bahwa di dalam penderitaan itu ada tujuan dan rencana yang Tuhan mau kerjakan buat saudara dan saya. Amin. Ada kemuliaan yang mau Tuhan nyatakan. Jadi jangan takut pikul salib. Karena kalau engkau setia memikul salib seperti Yesus setia menanggung penderitaan, maka dipastikan kita pun akan mengalami kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Jadi selalu ada tujuan dan rencana Tuhan. Tujuannya apa? Yang pertama, yang pasti adalah Tuhan mau menjadikan kita kembali kepada keserupaan dengan gambaran Tuhan. Manusia diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia apa? Serupa dan segambar dengan kita. Artinya manusia diciptakan dalam keserupaan dan segambar dengan pribadi Allah. Tetapi karena dosa, gambar Allah itu menjadi hilang. Gambar Allah itu menjadi pudar. Tidak ada gambaran Tuhan lagi di dalam kehidupan manusia. Ya. Dan pada pagi hari ini, saudara nanti baca Roma 8 ya. Roma 8 ayat 18 sampai 30 ya. Saya akan cuplik-cuplik. Di ayat yang ke-29 dikatakan begini. Sebab semua orang yang apa? Dipilih. Kita dipilih enggak? Kita dipilih enggak? Lah, kita ini dipilih. Lah kalau dipilih maka mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa yang serupa dengan Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang jadi serupa dengan Tuhan Yesus? Wah, mau ya. Serupa, punya, wah bisa bikin mujizat. Wah, nyembuhkan orang. Waduh. Banyak pengikutnya, itu serupa. Tapi lupa, serupa ini tidak hanya dalam hal itu. Tapi dalam apa? Menderita. Mau enggak serupa menderita? Hah? Nah ini Pak, ya mikir-mikir lah ya Pak. Serupa dalam mujizat, serupa dalam kuasa. Tapi tidak mau serupa di dalam apa? Penderitaan. Perhatikan, serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya ini yang dimaksud siapa? Yesus. Jadi kalau kita ini mau layak, saudara harus mau dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Termasuk di dalam penderitaan. Jadi anak-anak Tuhan itu harus mau siap menderita. Sehingga ketika kita mau menderita, maka kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu siapa? Yesus. Gambaran dalam bahasa aslinya itu eikon. Saudara kalau lihat reok lalu saudara akan berpikir apa? Saudara lihat reok, orang lihat reok langsung pikir apa? Ponorogo. Benar enggak? Kenapa? Itu ikon. Lihat buaya dan hiu, saudara ingat siapa? Surabaya. Itu ikon. Tugu Monas, saudara langsung ingat apa? Jakarta. Tuhan ingin saudara dan saya, orang melihat, dunia melihat saudara, langsung orang berkata, Yesus. Kenapa? Karena kita jadi ikonnya Yesus. Gambarannya Yesus. Orang melihat kelakuan kita, dia berkata, itu loh orang Kristen. Tapi jangan, ini ada dua hal nih, itu loh orang Kristen. Lihat kelakuannya jahat, itu dah orang Kristen dah.
Utang orang bayar dah. Suka ngapusi dah. Itu orang Kristen. Saudara kira-kira itu menggambarkan Yesus enggak? Itu orang Kristen dah. Seneng rasani wong dah. Harusnya orang melihat kita. Ikon Yesus di dalam hidup kita. Wah, iku loh wong Kristen. Murah hati. Suka mengampuni. Wah, sabar. Ora brangasan. Wah. Gambaran Kristus harusnya ada di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi ikon, image. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Jadi kita tidak perlu membela diri minggu lalu. Kita tidak perlu membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Karena itu tidak mencerminkan gambaran Kristus di dalam hidup kita. Benar? Kristus saja mau mengampuni hidup kita. Masaan kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi kalau saudara mau mengampuni orang yang bersalah, orang akan melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, orang akan melihat Yesus ada di dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apakah orang melihat Yesus ada di dalam hidup kita? Wong Kristen ya podo ae. Ini yang harus kita pahami. Karena ini loh saudara. Kita semua. Kita ini siapa? Murid Kristus. Kita semua apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaanmu, bukan hidupmu, tapi kemuliaan siapa? Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya terbuka. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka ini loh, baca 2, 3. Maka kita diubah apa? Menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Manusia pertama diciptakan, benar tak? Marilah kita menjadikan, diciptakan, to created. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa diciptakan. Tapi diubah. Beda loh Bapak Ibu. Manusia tidak lagi diciptakan di dalam hakikat sebenarnya penciptaan, tapi diubah. Sebab apa? Sebab manusia sudah berbuat dosa. Sehingga manusia harus diubah kembali menjadi apa? Serupa dengan gambarannya. Terus apa yang diubah Bapak Ibu? Yang diubah itu apa? Jiwa kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis. Roh kita diubah oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima hadirat Tuhan. Kita bisa menerima anugerah Tuhan. Tapi jiwa kita sudah berubah belum? Jiwamu sudah berubah belum? Saudara dibaptis, yang dulunya ngomong kasar, kotor, keluar langsung. Shalom Pak Pendeta. Shalom istriku. Mana? Belum. Keluar dari air. Wah, jek podo ndak? Jek podo ndak? Roto-roto. Makanya banyak orang bilang, wis dibaptis selam lho, jek ngono kelakuane. Saya bilang, durung
70 kali 7 kali dia harus selam ben apa? Ben kelempokan Bapak Ibu. Jiwa kita ini yang diubah Bapak Ibu. Dan kalau jiwa ini diubah maka tanggung jawab kita itu apa? Karena itu baiklah juga mereka. Mereka ini siapa? Orang percaya yang harus menderita karena kehendak siapa? Kehendak siapa? Jadi bukan menderita karena kehendakmu loh ya. Tadi nyolong terus masuk penjara digebukin, oh menderita karena Kristus. Enggak. Itu bukan menderita karena Allah. Karena kehendak Allah, apa tugas kita? Menyerahkan jiwa kita. Jadi kalau ada penderitaan yang Tuhan izinkan, serahkan jiwamu. Karena ada maksud Tuhan untuk mengubah jiwa kita ini loh. Ya. Untuk apa? Untuk dikuduskan. Dikuduskan. 1 Tesalonika 5:24. Semoga Allah damai serta menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa? Roh, kita tidak bisa menguduskan roh. Hanya Tuhan yang bisa menguduskan roh. Jiwa kita sedang dikuduskan. Amin. Sekarang masih tidak pikirannya jahat? Masih muncul tidak pikiran jahat? Pikiran jelek sama orang? Masih tidak? Masih tidak muncul perkataan yang jahat? Masih tidak? Masih tidak hatimu ini membenci? Bisa benci? Masih tidak? Masih. Dan itu Tuhan mau kerjakan. Jiwa ini dan tubuh ini akan Tuhan ubah nanti ketika Tuhan hadir. Terpelihara sempurna dengan tak bercatat pada apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang Kristen, anak Tuhan tidak mau menderita, jiwanya tidak mau diubah, dan tidak mau menyerahkan jiwanya untuk diubah, maka ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak siap. Apa sejiwa itu? Apa jiwa itu? Jiwa itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, apa? Pikiran. Kita setelah dibaptis, pikirannya masih jahat enggak kadang-kadang? Masih. Pikirannya ketika dijahati orang pingin balas enggak? Masih. Pikiran kita ini perlu diubah, diselaraskan dengan kebenaran. Dan itu prosesnya melalui apa? Penderitaan. Pikiran kita ini loh, jiwanya, pikirannya diubah. Melalui apa? Penderitaan. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Supaya pikiran kita ini sesuai dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita kalau dijahati pingin bales, benar enggak? Pikiran kita ini penuh curiga sama orang enggak? Penuh. Pikiran diubah, itu proses jiwa. Dan kita sedang diproses. Lalu yang kedua apa? Perasaan. Apakah dengan kita terima Yesus dibaptis lalu perasaan kita tidak mudah tersinggung? Masih enggak tersinggung? Oh masih. Ngomongnya berminggu ibadah. Waduh. Pak, khotbahnya itu. Perasaan. Lah itu diubah sama Tuhan. Amin. Bersyukur perasaan masih bisa tersinggung oleh kebenaran. Supaya apa? Diubah perasaan kita. Perasaan yang penuh kebencian diubah menjadi perasaan yang penuh rasa pengampunan. Amin. Perasaan yang mudah tersinggung diubah menjadi perasaan yang penuh kerendahan hati. Orang gampang tersinggung itu orang sombong, Bapak Ibu. Ya. Diubah. Lalu apa? Yang ketiga, kehendak. Jiwa itu ada kehendaknya. Manusia ini cenderung melakukan kehendak dosa. Sebab itu Paulus berkata begini, apa yang aku ini ingin berbuat yang benar di hadapan Tuhan, tapi apa yang aku inginkan ini apa yang aku lakukan itu tidak sesuai kadang-kadang.
Kehendak kita itu seringkali tetap kehendak manusia, daging ini loh. Ya. Daging ini seringkali kita ikuti. Nah, jiwa kita diproses melalui penderitaan supaya kehendakmu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Sebab tujuan utama, perhatikan ini. Tujuan utama iman kita itu keselamatan jiwa loh ya. Keselamatan apa? Baca, 2, 3. Karena kamu telah mencapai apa? Tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Keselamatan apa? Jiwa. Jadi kalau jiwanya tidak mau diubah, selamat enggak kira-kira? Selamat enggak? Tuh. Firman Tuhan berkata, tujuan keselamatan apa? Keselamatan jiwa. Ya. Saudara, di Roma 8 ayat 30, saudara baca di depan itu, dikatakan begini, ini konsep keselamatan yang benar. Dan mereka ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka apa? Dimuliakan. Saya kasih penjelasan. Anugerah keselamatan, ya, keselamatan itu yang utuh, harus kita pahami dengan benar. Yang tadi, yang Tuhan katakan apa tadi? Dipanggil. Lalu apa? Setelah dipanggil apa? Dibenarkan. Setelah dibenarkan apa? Dimuliakan. Dipanggil ini apa? Rohnya, roh kita ini dipanggil. Untuk apa? Untuk percaya. Untuk apa Bapak Ibu? Percaya. Ini keselamatan. Itu 3 hal Bapak Ibu. Dipanggil. Apa yang dipanggil? Roh kita. Untuk apa? Percaya kepada siapa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu roh kita. Sehingga ketika kita percaya, maka kita beroleh jalan masuk, kata firman Tuhan. Jalan masuk apa? Untuk hidup di dalam anugerah keselamatan. Tapi tidak cukup dipanggil, tapi harus dibenarkan, dibetulin. Apanya dibetulin? Jiwa. Jiwanya ini harus diubah. Yang tadinya jiwanya, pikirannya dosa, perasaannya dosa, kehendaknya melakukan dosa, diubah. Supaya apa? Pikiran jiwa kita ini dikuduskan. Tadi itu, jiwa kita ini dikuduskan. Ini yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Melalui Roh Kudus yang diberikan, Tuhan ingin hidup kita ini dibenarkan. Jadi kalau orang anak-anak Tuhan tidak mau dibenarkan, kira-kira layak enggak? Enggak. Tujuan keselamatan itu keselamatan jiwa. Jiwa yang bagaimana? Yang dibenarkan, dikuduskan. Baru apa? Dimuliakan. Apa yang dimuliakan? Tubuh. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga rohnya diselamatkan,
jiwanya dibenarkan, diperbaiki, dibetulkan sehingga kudus kembali, serupa dengan gambaran Tuhan, maka layak. Amin. Sehingga tubuh kita ini layak. Layaknya kapan? Ketika Tuhan datang, tubuh kita diubah. Benar enggak? Diubah menjadi apa? Tubuh kemuliaan. Tapi masalahnya itu begini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen anak Tuhan mau dipanggil, percaya, masuk surga. Haleluya, puji Tuhan. Kata Gilbert, haleluya, puji Tuhan. Masuk surga. Artinya prosesnya dilewati. Dari dipanggil dia mau langsung ke sini Bapak Ibu. Nah, iya enggak? Wah, ikut Tuhan, aku pingin dimuliakan. Wah, wis. Tapi enggak mau apa? Enggak mau apa? Dibenarkan. Diproses jiwanya supaya kudus. Maunya dipanggil, percaya, nih langsung ke sini. Padahal keselamatan itu harus ngikuti syarat dan apa? Ketentuan. Tidak boleh saudara habis dipanggil lalu loncat dimuliakan. Tidak ada saudara. Ya, tidak ada dipanggil lalu loncat dimuliakan. Tidak ada. Saudara harus mau apa? Dibenarkan. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak dikuduskan. Baru kita akan dimuliakan nanti ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua. Penderitaan itu menguduskan, menjadi cara Tuhan untuk membawa kita kepada kemuliaan. Yesus harus mengalami penderitaan untuk dia mengalami kemuliaan, sehingga Kisah Para Rasul berkata, tidak ada satu nama pun di dunia selain nama Yesus yang berkuasa, Bapak Ibu. Namanya menjadi nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, dimuliakan. Lah, kekristenan itu harus mau ini loh, dibenarkan. Dan Tuhan membenarkan itu melalui apa? Melalui firman. Tambah Roh Kudus. Tambah apa lagi? Apa lagi? Penderitaan. Jadi kalau Tuhan izinkan penderitaan, karena ini loh, saudara dan saya ini mau disiapkan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Bapa. Benar enggak? Jadi kalau kita mau dimuliakan, nantinya tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan dan kita siap menanti kedatangan Tuhan, diubah. Maka proses ini harus kita lalui. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, berarti Tuhan punya maksud untuk apa? Memproses jiwa kita supaya apa? Supaya kita ini menjadi milik Tuhan. Salib itu untuk mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Katakan, salibku mengubahkanku. Bukan berkat yang mengubah saudara, karena banyak orang diberkati malah nggak berubah. Malah apa? Malah kurang asem, Bapak Ibu. Benar enggak? Asemnya malah nambah, Bapak Ibu. Tapi penderitaan itu akan mengubah. Salib itu mengubah kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Penderitaan kita pun itu Tuhan izinkan untuk mengubah kita. Yang kedua apa? Agar kita ini senantiasa memiliki harap kepada Kristus. Roma 8:24 ayat 25. Sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya.
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Penderitaan itu supaya kita ini tetap selalu hidup dalam harap kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak diberikan penderitaan Bapak Ibu, saya yakin kita tidak akan berharap. Orang yang hanya meyakini hidupnya, percaya, wah pasti masuk surga tanpa hidupnya berubah, dia tidak punya harap. Benar? Kalau kita punya harap, harap itu bukan yang dilihat, tapi yang dipercayai Bapak Ibu. Tuhan ini supaya kita ini tidak hanya sekedar percaya masuk surga, tapi dengan penderitaan kita senantiasa berharap, Tuhan, kalau dosaku aja Engkau ampuni, aku tahu Tuhan sanggup menolong aku. Itu harap Bapak Ibu. Amin. Pengharapan itu tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Ya. Pengharapan itu tidak boleh hilang. Pengharapan itu harus selalu ada di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam segala hal. Dan seringkali pengharapan itu semakin kuat kalau ini saudara. Dikatakan apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam keberkatan. Benar atau enggak? Banyak anak Tuhan itu bermegah ketika dia apa? Keberkatan. Kesaksian itu selalu apa? Pertolongan Tuhan. Tapi pernah enggak saudara bersaksi? Terima kasih Bapak Ibu, saya diizinkan Tuhan menderita sampai hari ini. Ya. Penderitaannya udah berakhir belum Bu? Belum, tapi saya puji Tuhan masih menderita sampai hari ini. Tapi karena kebenaran. Pernah ada orang kesaksian begini? Bapak Ibu pernah dengar? Tapi Paulus ngomong gini loh. Kita ini harus bermegah di dalam apa? Kesengsaraan kita. Saya lagi, kesengsaraan karena kebenaran. Jangan nanti masuk penjara, aku bermegah karena aku masuk penjara. Karena apa? Nyolong. Oh aku bermegah karena ditilang, karena nggak ngewe SIM. Itu bukan bermegah. Tapi kalau kita diizinkan sengsara karena kebenaran, diajak menipu nggak mau, lalu diturunkan jabatan kita, wes gak popo. Diajak untuk berbuat jahat kita nggak mau, kita dikucilkan, dibully nggak apa-apa. Di dalam kesengsaraan karena kebenaran kita bisa bermegah, karena kesengsaraan itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Dan menimbulkan tahan uji. Dan ketika tahan uji itu menimbulkan harap. Dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Tuhan berkata, pengharapan itu tidak akan mengecewakan hidup kita. Amin. Pengharapanmu karena engkau mau hidup benar. Di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan. Maka Tuhan berjanji, pengharapanmu tidak akan mengecewakanmu. Karena engkau berharap kepada Tuhan yang hidup, bukan kepada manusia yang sewaktu-waktu bisa binasa, Bapak Ibu. Amin. Orang boleh pakai koneksi, tapi kita datang atas nama Tuhan. Benar enggak? Orang sekarang pakai koneksi, pakai sogok, enggak usah. Kita punya Tuhan. Aku berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti beri yang terbaik. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Aku boleh menangis hari ini, tapi tangisanku akan Tuhan gantikan dengan sorak-sorai. Asal hidup di dalam kebenaran, penderitaan di dalam kebenaran. Dan penderitaan itu menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan saudara tidak akan
mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan itu saudara menjadi sauk. Bukan saus loh. Sauk. Sauk itu apa? Jangkar. Untuk apa? Untuk kita kuat menghadapi segala tantangan yang ada di dunia ini. Baca, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauk yang kuat dan aman bagi apa tadi? Jiwa. Jadi pengharapan itu sauk, jangkar. Kapal itu kalau kena ombak besar dan dia tidak bisa berjalan, dia akan lepas apa? Jangkar. Sehingga jangkar itu akan tetap mempertahankan dia pada posisi yang benar dari segala hantaman gelombang. Pengharapan kita kepada Tuhan itu akan menjadikan kita tetap kuat dari pengaruh-pengaruh dunia hari-hari ini. Amin. Dan Tuhan berkata, kalau kita berharap kepada Tuhan, aman. Katakan aman. Aman. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, kata firman Tuhan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap kepada manusia. Terkutuk. Tapi kalau kita punya harap kepada Tuhan, wah, harapan kita itu tidak mengecewakan. Akan tetap kuat menghadapi gelombang yang ada. Dan Tuhan berkata, aman. Aman apa? Saudara tidak akan melenceng. Kita tetap akan ada jalurnya Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa penderitaan Tuhan izinkan Bapak Ibu? Supaya kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Roma 8 ayat 28. Makanya nanti baca Roma 8, 18 sampai 30. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya di dalam penderitaan kita yakin Allah turut bekerja. Dan penderitaan yang harus kita alami itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi salib itu tidak boleh dilepas, tapi harus dipikul. Katakan dipikul. Iya. Dan itu baik. Allah turut bekerja. Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung penderitaan kita sendiri. Tangan Tuhan akan menopang hidup kita Bapak Ibu. Amin. Sebab itu Tuhan berkata, percobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar, pasti. Dan jalan keluar Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Penderitaan itu karena kebenaran, karena Tuhan, itu sangat-sangat baik. Memang berat-berat, salib itu tidak ada yang ringan menurut ukuran masing-masing. Karena salib kita akan berbeda. Kita tidak nanggung salib Tuhan, tidak mampu. Kalau mampu Tuhan tidak turun, benar tidak? Kita tidak mampu. Salib itu berat-berat. Tuhan aja ngomong di Getsemani, Bapa, jikalau Bapa berkehendak, lalu kan? Karena berat. Tapi bagaimana Tuhan tetap setia memikul salib? Mau tidak kita ini setia pikul salib? Amin. Ya. Kita percaya ketika di dalam penderitaan, ketika kita mikul salib, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang, menguatkan kehidupan kita. Baca. 2, 3, Kolose 1:11. Dan dikuatkan dengan segala apa? Kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Kita kalau ada masalah pingin apa? Ayo toh Tuhan, aku doa loh Tuhan, jawab toh Tuhan. Pas amin ini langsung jawab. Tuhan berikan aku jodoh. Tuhan ya, pas amin langsung ada di depanku Tuhan. Amin ada. Oh. Menungso apa bukan? Saya yakin bukan menungso itu Bapak Ibu. Iya dah. Artinya gini Bapak Ibu, Tuhan ingin kita ini sadar dalam penderitaan kita ini tidak sendiri. Ada Tuhan yang bekerja, yang tidak kelihatan, tapi Dia bekerja. Kalau engkau menderita, kalau saya menderita, Tuhan ngomong gini loh, sabar, kamu tak beri kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Artinya apa? Kuasa itu akan membawa kemuliaan di balik masalah kita. Amin. Katakan, di balik salib ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Iya. Jadi kalau Tuhan izinkan, tugas kita apa? Tekun, sabar. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, saya ngomong sabar. Aja ngamuk ya. Pak Pendeta, sabar. Kapan? Kapan Pak? Tunggu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah Pak dimengerti. Pasti Tuhan ada waktunya. Dan waktu Tuhan itu waktu kemuliaan saudara. Sebab dalam kelemahan kata Paulus, kuasa Tuhan itu semakin sempurna. Jadi kadang-kadang kalau kita itu masih punya kekuatan, duwe power, tak atasi masalah ini, gampang, tenang, masih banyak koneksi, masih banyak duitku. Kalau sudah tidak ada semua, baru datang kepada Tuhan, baru nangis. Kenapa? Ini manusia itu kalau masih kuat, masih petentang-petenteng, benar enggak? Tapi kalau masih gak kuat, ngelukruk Bapak Ibu. Itu banyak di sosmed, wah preman, cekal polisi, ngelukruk. Manusia itu tidak ada kekuatan yang ngelukruk, nyerah. Kadang-kadang Tuhan izinkan, ayo sak piro kuatmu, tak kasih terus, ayo sampai nyerah dan kita berteriak, Tuhan. Dan Paulus ngomong, yang kuning saja, 2, 3, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Iya, semakin kita lemah, tidak berdaya, dan kita berharap pada Tuhan, semakin sempurna kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Semakin sempurna anugerah yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, penderitaan itu yang Tuhan izinkan bukan untuk menjerumuskan kita, tapi untuk mengubah hidup kita, jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, supaya selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kesimpulannya saudara, baca 2, 3. Tidak ada salib, tidak ada apa? Benar enggak? Enggak ada salib Kristus, enggak ada keselamatan. Itu juga berlaku. Tidak ada salib saudara yang saudara pikul, salib saudara, salib saya. Maka tidak ada keselamatan. Jadi jangan tadi itu dipanggil terus loncat dimuliakan. Ini pengajaran yang salah. Harus proses, dipanggil terus dibenarkan baru dimuliakan. Jadi kalau orang Kristen anak Tuhan tidak mau hidupnya dibenerin sama Tuhan, sama firman, sama Roh Kudus, sama penderitaan, Tuhan berkata, engkau enggak layak untuk kerajaanku. Perhatikan ini.
Kalau jiwamu masih membenci, masih dendam, masih memikiri pikiran yang jahat, pikiran najis, kehendakmu masih engkau juruskan kepada dosa, maka kemuliaan itu hanya sekedar mimpi. Oleh sebab itu apa? Sabarlah dalam penderitaan. Oleh karena kebenaran ini tidak boleh dilupakan. Ya. Karena di sana ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sabar. Kalau Tuhan izinkan kita di tengah-tengah orang yang mengajak kita berdosa dan kita tidak mau, kita dikucilkan, sabar. Tidak usah membenci mereka. Amin. Tidak usah kita membenci mereka. Malah kita berkata, Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka. Ini penting Bapak Ibu. Keselamatan itu menjadi hal yang penting bagi semua orang. Benar enggak? Semua orang mencari keselamatan. Tapi kita diberikan jalan keselamatan. Oleh karena anugerah Tuhan. Tapi kita juga harus mau dibenarkan nih loh. Sing tersinggungan. Sing pikirannya tetap elek karo wong. Diubah karo firman. Itu dosa. Berubah. Yang tadinya tidak mau mengampuni, saudara harus mau mengampuni. Ya. Hidup ini harus diubah. Jadi Tuhan terima kita ini apa adanya. Tapi di dalam Tuhan kita tidak boleh apa adanya. Benar? Harus berubah. Kepada apa? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Ayat terakhir dibaca. 1 Petrus 2:20. 2:3. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus apa? Menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi jika kamu harus berbuat baik, ya, jika kamu berbuat baik dan kamu harus menderita, itu apa? Kasih karunia Allah. Wes apik difitnah. Kasih karunia Allah. Gak ngerti balas budi. Gak usah nuntut Pak Budi, Bapak Ibu. Pak Budi orang melu. Jadi gak perlu membalas ya. Orang itu gak tahu balas budi, aku sapi, tapi gak tahu balas budi. Gak perlu. Yang perlu apa? Engkau harus tetap berbuat baik. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik. Tuhan ngomong, musuhmu tuh lo lapar, kasih apa? Minggu lalu lo apa? Musuhmu lapar, seterumu lapar, kasih apa? Kasih makan. Kasih minum kalau dia haus. Tapi ojo dikasih racun di dalamnya. Ya. Itu tugas kita Bapak Ibu. Salib itu menjadi jalan untuk kita beroleh keselamatan. Saya mengatakan, pikulah salib, maka kita akan dimuliakan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu. Kalau ada jalan lain untuk menebus dosa manusia, mungkin Tuhan tidak perlu turun ke dunia dan disalib. Benar? Kalau mungkin ada cara lain untuk Tuhan menyelamatkan manusia, mungkin akan ditempuh cara lain. Tidak perlu naik ke atas kayu salib. Itu tergambar dari doa Tuhan Yesus. Tapi masalahnya tidak ada jalan lain kok. Itu yang jalan yang harus ditempuh, yang Bapa mau. Sehingga Yesus tetap harus setia taat menempuh jalan salib. Untuk dosa saudara dan saya. Saya mengatakan juga, tidak ada jalan lain selain pikul salib untuk saudara dimuliakan nanti.
Nggak ada cara lain. Pikul salibmu. Amin. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau pikul salibku Tuhan. Karena aku tahu di sana ada kemuliaan. Tuhan aku mau setia pikul salib penderitaan. Karena aku tahu ini satu-satunya jalanku untuk aku dimuliakan ketika Tuhan datang. Jangan menolak salib Bapak Ibu. Jangan menolak salib. Karena salib Tuhan kita selamat. Kita beroleh anugerah. Karena salib saudara, saudara akan sampai pada garis akhir. Amin. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu karena salibmu yes Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tidak ada yang lain Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuh jiwaku pun berserah hanya kepada yes Tuhan. Yesus Kaulah segala. Karena salibmu, kami hidup. Karena salibmu, kami pasti menang. Oh haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup oh yes untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu, oh yes Tuhan, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Yesus bukan berbicara hanya sekedar kita mengalami mujizat Tuhan. Mengikuti Yesus bukan hanya sekedar kita hidup di dalam kelimpahan karena berkat-berkat Tuhan. Mengikuti Yesus bukan hanya sekedar doa kita jawab oleh Tuhan, bukan. Tapi Tuhan berkata, orang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal diri, pikul salib. Bukan salib Yesus, tapi salib